Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Musa Saputra dari SD Negeri 73 Lubuk Linggau akan berbagi informasi tentang bagaimana melakukan penyusunan sasaran kinerja guru secara online atau yang dikenal dengan e-kinerja. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Kita buka web e-kinerja BKPSDM Lubuk Linggau Kota Go.id. Username-nya itu NIP kita 198607. Masukkan password. Kita akan diarahkan ke halaman muka. Kita pilih Dash, masuk ke aplikasi Dash. Ini tampilan muka e-kinerja BKPSDM. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik lain-lain. Pilih edit profil. Perhatikan yang untuk atasan langsung Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu isi dengan kepala sekolah masing-masing. Untuk atasan 2 bisa kita pilih Pak Rusli sebagai Kabid. Atasan 3 Bapak Dian Chandra sebagai Kepala Dinas. Unit kerjanya kita isi SD Negeri 73 Lubuk Linggau, di mana Bapak Ibu berdinas. Jabatan kita isi tenaga teknik Bapak Ibu ya. Ini kemarin kami agak berdebat dengan instruktur kemarin, kenapa di sini tenaga teknik sedangkan di SK kita itu golongannya 3A. Menurut instruktur pelatihan kemarin yang di BKPSDM itu diklat, seluruh guru yang belum memiliki serdik itu semuanya tenaga pendidik. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki serdik, berarti jabatan Bapak Ibu itu tenaga teknik. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, kita lanjut, kita simpan. Ini langkah pertamanya Bapak Ibu ya. Oke, langkah keduanya kita akan menyusun SKP tahunan. Bapak Ibu klik SKP tahunan, target realisasi tahunan. Punya saya ini periode 1 tahunnya saya buat 11 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2001. Mengapa saya buat 11 Januari? Karena berdasarkan SPMT sekolah saya, itu saya dikasih jam mengajar, mulai mengajar itu 11 Januari 2021. Jadi kalau Bapak Ibu SPMT-nya tanggal 8, berarti di sini dibuat 8 Januari. Ini target SKP yang saya buat. Mungkin ada yang bertanya-tanya Bapak Ibu, target tahunan ini dasar pembuatannya di mana? Ini untuk saya itu saya buat 6 kegiatan tahunan. Yang pertama itu pelajar-pelajar fungsional bagi guru calon pegawai sipil. Target kuantitasnya itu 1 sertifikat. Yang kedua itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Target kuantitasnya itu laporan penilaian kerja. Karena untuk guru itu Bapak Ibu penilaiannya 1 tahun sekali, yaitu laporan penilaian kerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua itu melaksanakan bimbingan pada kelas sampai tanggung jawabnya. Kemarin saya ditunjuk kelas 4, jadi saya buat kelas 4. Yang keempat, menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Target kuantitasnya 1 laporan kinerja. Yang kelima itu melaksanakan pengembangan diri, mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 40 jam. Di sini saya targetkan 4 sertifikat dalam 1 tahun. Yang keenam, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di sini bisa maksudnya isinya itu mungkin Bapak Ibu jadi pengurus PGRI, pengurus KKD, jadi anggota PGRI, itu termasuk dalam kategori melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, penyusunan ini
saya ambil dari Permen PAN nomor 16 tahun 2019 Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu sumbernya dari mana, itu Permen PAN nomor 16 tahun 2009. Nih, untuk seorang guru itu unsur-unsurnya ada 4 yang harus terpenuhi, yaitu sebagai pendidik, unsur pendidik, pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu, mengembangkan ke profesi berlanjutan, dan penunjang tugas guru. Jadi seandainya Bapak Ibu mau menyusun SKP berbeda dengan saya sarankan buka Permen PAN RB tahun 2019 nomor 16 Bapak Ibu. Di situ jelas apa unsur-unsur yang harus dilakukan oleh seorang guru. Cara pengisian SKP tahunan itu tinggal Bapak Ibu tambah. Silakan Bapak Ibu isi, karena di sini karena kita tenaga pendidik, jadi tidak otomatis di sini Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita buat 3A, di sini otomatis langsung keluar nilai atributnya. Berhubung kita tenaga pendidik, guru yang belum sertifikasi, jadi sini Bapak Ibu isi manual. Saya sarankan sebelum mengisi ini Bapak Ibu buat dulu dalam bentuk Excel. Bapak Ibu dulu buat bentuk dalam Excel mengenai target apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun. Saya perlihatkan punya saya Bapak Ibu. Ini dari permen PAN tadi saya susun di sini Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun itu ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, berhubung saya CPNS, berarti saya akan melakukan diklat Bapak Ibu ya. Di sini saya kasih tanda bulan 3 dan bulan 4. Memang di surat panggilannya diklat kita itu 3 bulan. Tapi yang on kampus kan cuma 2 bulan, bulan 3 sama awal bulan 5. Nomor 2 itu merencanakan. Nah, ini Bapak Ibu mengapa saya kasih tanda kuning selama 12 bulan, karena ini proses Bapak Ibu. Inilah tugas kita sebagai guru yang harus kita wajib laksanakan. Jadi saya buat untuk nomor 2 dan nomor 3 itu saya buat kasih tanda kuning, maksudnya ini nanti untuk penginputannya kita harus masukkan dalam proses. Karena di sini nanti ada rinciannya. Untuk nomor 2 rinciannya apa, nomor 3 rinciannya. Kurikulum satuan pendidikannya itu saya buat di bulan 7 Bapak Ibu. Biasanya kita kurikulum itu dibuat di awal tahun pembelajaran. Jadi saya targetkan bulan 7. Ini melaksanakan pengembangan diri, ini mengikuti seminar-seminar online Bapak Ibu. Target saya rencananya 4 sertifikat akan saya dapatkan dalam waktu 6 bulan. Walaupun satu sertifikat ini kalau kita diklatnya cuma 1 atau 2 hari, tapi untuk SKP ini terhitung dalam hitungan bulan Bapak Ibu, tidak dalam hitungan hari untuk SKP tahunan. Nomor 6 ini melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru SK. Target saya menjadi 2 kepengurusan, yaitu pengurusan PDRI, ranting, dan jadi pengurus KKG gugus. Sesudah Bapak Ibu buat rancangan ini, SKP ini berdasarkan permen PAN tadi, baru Bapak Ibu susun, inputkan ke dalam SKP tahunan. Jadi silakan Bapak Ibu isi ini, target kuantitasnya apa, di sini bentuknya berbentuk apa, atau bentuk laporan atau bentuk SK. Target kuantitas isi 1, target waktu. Nah, ini target waktunya Bapak Ibu ya. Target waktunya itu perhatikan ini. Umpama kita isi nomor 2, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Ini kan proses. Jadi target waktunya 12 bulan. Jadi di sini kita isi 12. Untuk yang poin kedua. Sedangkan untuk poin yang keempat,
Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, di sini kita buat kan 1 bulan. Berarti target waktunya 1 bulan. Kalau di sini 12 bulan, berarti 12 bulan. Tinggal Bapak Ibu simpan. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Langsung di kotak-katik saja nanti ya. Kotak-katik di kotak-katik. Oke, sudah ke SKP tahunan. Ini kan, yang tadi saya di-input. Bapak Ibu tinggal hubungi kepala sekolah untuk kepala sekolah menyetujui dengan rancangan SKP kita. Jika sudah disetujui, tandanya akan berubah jadi disetujui. Kalau belum disetujui, ini warnanya merah Bapak Ibu. Kalau sudah disetujui, warnanya tidak lagi merah. Oke, kita lanjut ke pengisian SKP bulanan. Ini sudah saya isi untuk 1 bulan Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Ini target SKP bulanan saya. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan proses Bapak Ibu. Jadi kan rancangan kita tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bulan Januari, target yang dipakai itu cuma 3, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Ini SKP bulanan Januari. Atau kita langsung praktek aja Bapak Ibu ya. Kita buat yang bulan Februari. Oke, kita langsung praktek. Bulan Februari. Mana tadi ya? Salah. Target adalah isi bulanan. Jadi sudah ini tinggal klik Bapak Ibu tambah. Tahun kita 2021. Bulan 2 kita simpan. Nah ini. Berhubung bulan 1 sudah disetujui, tandanya warnanya hijau. Kalau belum disetujui, warnanya merah. Sekarang kita isi target bulanan. Bapak Ibu klik tanda target SKP bulanan. Tampilannya seperti ini. Kita tambah. Nah, untuk mengisi bulanan, Bapak Ibu juga harus menyusun rancangan bulanan. Jadi untuk nomor 1 tahunannya, nah, pelatih contoh ya Bapak Ibu ya, ini bukan saya ya, boleh ditiru, boleh tidak, sebagai referensi saja. Tadi kan SKP tahunan saya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari tahunan tadi kita breakdown jadi bulanan. Untuk yang nomor 1 pelatihan prajabatan, bulanannya saya buat pelatihan dasar CPNS golongan 3 pemerintah Kota Lubuk Linggau. Yang kedua itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Itu saya pecah lagi menjadi 3. Seharusnya ini ya, nomor 2 ini kalau dari pelatihan yang kawan yang sudah mengikuti BIMTEK kemarin itu dibagi jadi 5 itu. 1 merencanakan, 2 melaksanakan, mengevaluasi, 4 melaksanakan. Tapi untuk saya simpelkan menjadi 3. Hanya merencanakan, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan, kita mengevaluasi, kita menilai. Sedangkan untuk merencanakan administrasi pembelajaran itu bisa berbentuk rancang KKM, membuat RPP. Kalau sebagusnya ini ada contoh yang diuraikan Bapak Ibu. Tapi ini sudah saya praktekkan agak bingung waktu penerapan ke dalam bacaan harian. Jadi saya konsultasi dengan teman kemarin yang pernah ikut BIMTEK, itu kita bisa singkat saja. Jadi untuk poin nomor 2 itu ada 3. 1 merencanakan administrasi pembelajaran. Jadi nanti di dalamnya itu buat aja paket program. Di situ ada pembuatan silabus, KKM, RPP. Nah, sedangkan yang kedua ini melaksanakan kegiatan ini kita ngajar.
Sedangkan ini yang ketiga itu melaksanakan kegiatan bersama gurunya dalam kedinasan. Contoh itu Bapak Ibu setiap hari Jumat atau senam SKJ itu termasuk kegiatan yang ketiga. Yang ketiga ini melaksanakan bimbingan pada kelas penanggung jawabnya. Ini banyak Bapak Ibu ya. Kalau dikasih contoh kemarin itu banyak itu. Membimbing sebagai guru kelas itu ada itu mendampingi siswa upacara, mendampingi siswa kebersihan kelas dan lingkungan, mendampingi siswa olahraga, melaksanakan pembagian hasil belajar, melaksanakan hasil kelas, melaksanakan pembinaan oleh kelas. Itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih aja. Umpama hari Senin Bapak Ibu bicara berarti membimbingnya mendampingi siswa upacara. Atau Ibu kalau anaknya olahraga, Ibu ikut ngawasi berarti mendampingi siswa olahraga. Kalau untuk saya itu saya buat hanya melaksanakan pembinaan oleh kelas mengenai kedisiplinan dan kebersihan. Jadi rencananya tiap hari Sabtu saya akan mengasih pengarahan kepada siswa bagaimana dalam satu minggu itu siswa disiplin siswa dan kebersihannya. Yang keempat itu menyusun kurikulum. Ini Bapak Ibu pecah lagi, membuat program pembelajaran, membuat pemetaan studi setiap tema, menentukan kriteria ketuntasan belajar. Sedangkan nomor 5 itu melaksanakan pengembangan diri, mengikuti diklat, menjadi peserta online. Bapak Ibu direkap saja. Ini kan sudah bulan 7, kita kan startnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bapak Ibu kumpulkan sertifikatnya, Bapak Ibu catat tanggalnya, udah berapa dapat sertifikatnya. Ini rencana saya ini dapat 4 sertifikat. Yang sudah saya terima itu baru 3, yang bulan Juli itu belum diterbitkan dari SIM PKB. Nah, untuk nomor 6 ini banyak. Kalau melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, bisa Bapak Ibu jadi anggota PGRI, Bapak Ibu jadi pengurus KKD, Bapak Ibu jadi pengurus PGRI bisa. Di sini berhubung saya ditunjuk sebagai pengurus kelompok kerja guru KKD, maka di sini saya buat menjadi pengurus. Pengurus di sini perangkat inti Bapak Ibu bisa ketua, bisa wakil, sekretaris, bendahara atau ketua bidang. Kalau di sini kalau jadi pengurus KKG ini saya jadi sekretaris, sedangkan untuk pengurus PGRI ranting itu saya jadi ketua bidang apa ya, lupa ya. Soalnya SK-nya belum diterima tapi sudah ditunjuk. Oke, paham Bapak Ibu ya untuk breakdown bulanan? Jadi Bapak Ibu rincikan dulu, buat dulu Bapak Ibu, jadi terstruktur. Dari tahunan tadi Bapak Ibu breakdown lagi ke bulanan. Pedomannya dari mana? Bisa juga menggunakan ini Bapak Ibu. Pokoknya pedoman yang kita pakai ini Permenpan RB nomor 16 tahun 2019. Udah jadi Bapak Ibu ya. Walaupun udah ada penyesuaiannya tapi dasarnya masih ini. Oke, kita langsung praktek Bapak Ibu ya. Februari tadi saya udah buat. Februari ini 1, 2 Bapak Ibu. Kita lihat tahunan. Nah, tahunan ini untuk bulan 2 hanya di poin 2, 3, dan 5. Jadi kita buat dulu bulanan. Kita pilih target terisi bulanan. Terus sudah kita buat ya Februari ya. Kita klik tanda ini. Kita tambah, kita pilih Rajab tadi dilakukan pada bulan 3. Ini untuk bulan 2 itu hanya merencanakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan pengembangan diri. Jadi di sini kita pilih merencanakan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kita pilih apakah tahapan apa tidak. Kita lihat tadi yang tahunan tadi kan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini kita lakukan selama 12 bulan Bapak Ibu ya. Berarti kita laksanakan secara proses. Jadi secara proses berarti kita pilih di sini tahapannya iya. Target waktu itu 12 bulan. Biaya bulan ininya nggak bisa ya, kita simpan. Sudah, kita lanjut. Yang kedua tadi untuk bulanannya itu melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kita
klik. Ini juga proses Bapak Ibu ya, karena kita lakukan selama 12 bulan. Di sini kita buat iya. Sini 12 bulan. Kita simpan. Sudah 2. Kita lihat lagi tahunan tadi. Tahunan tadi untuk kurikulum kita tidak melakukannya di bulan Februari, mau melaksanakan pengembangan diri ya Bapak Ibu ya. Diklat online, diklat seminar tadi ya. Tambah kita pilih melaksanakan pengembangan diri, membentuk fungsional lamanya antara 3 orang yang kita pilih. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kita tidak pilih ya karena ini bukan proses, karena ini ada bulan-bulan tertentu yang kita tidak laksanakan. Jadi kita tidak, ini bukan tahapan, jadi pilihannya tidak. Nah kita buat target untuk bulan Februari ini ada berapa sertifikat, ada berapa kegiatan, makanya kita rincikan dulu Bapak Ibu, kita rincikan dulu sertifikat yang kita peroleh itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah ini kan dari tanggal 1 PW dari tanggal 29 Januari sampai 2 Februari, berarti itu kalau lihat penanggalan, tidak usah lihat penanggalan dulu ya. Februari 1 2 berarti 2. Nanti di sini kita buat 2 Bapak Ibu, 2 kegiatan untuk mendapat sertifikat. Tapi waktunya 2. Jadi kalau di sini 2, di sini 2. Kita biaya 0 Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu sertifikatnya. Kita ikut sertifikat itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Oke, berhasil. Untuk nomor 1 tadi kan ini merencanakan melaksanakan belajarnya kan proses. Di sini kan banyak isinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut instrukturnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk tahapannya. Tapi saya sederhanakan menjadi 3. Apakah Bapak Ibu bisa merencanakan? Apakah Bapak Ibu boleh mensimpelkannya lagi? Menurut saya Bapak Ibu ya, jadikan 3 saja, karena ini merencanakan administrasi ini berarti buat RPP, minggu efektif, penilaian, sedangkan melaksanakannya ini berarti kita dalam 1 hari kita ngajar, kita ngasih nilai, kita mengevaluasi. Sedangkan kalau ini masa kita bersama itu biasa hari Jumat. Jadi saya sarankan untuk poin nomor 2 ini kita buat 3 saja. Walaupun di sini dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diuraikan lagi. Tapi setelah saya uji coba kemarin di penilaian kinerja agak bingung Bapak Ibu. Jadi saya konsultasi lagi dengan kawan saya yang sudah ikut BIMTEK, ngomong nggak apa-apa, kita jadikan 3. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sudah ini, kita klik tahapan Bapak Ibu ya. Tahapannya. Jadi untuk yang rencanakan masa lanjutan, kita lihat. Ini sudah saya susun juga. Jadi intinya kayak ini Bapak Ibu. Kita yang pertama sekali itu kita buat Excel. Kita buat tahunannya apa saja, laju bahasa apa baik, untuk tahunannya apa saja, sudah tahunan kita breakdown jadi bulanan, kita uraikan lagi. Nah, sudah kita breakdown bulanan, kita buat dulu Bapak Ibu hariannya. Nah, jadi tanggal 11 itu apa saja yang dilakukan Bapak Ibu gitu. Tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, kita kasih kode di sini Bapak Ibu. Kalau 2A ini berarti di 2A merencanakan administrasi pembelajaran. Jadi pada hari 1 Februari jam 7 sampai 15 saya melaksanakan administrasi pelajaran. Jadi saya membuat RPP untuk 1 tema Bapak Ibu. Membuat rubrik penilaian untuk 1 tema. Sudah saya buat, baru saya ngajar. Jadi kita rincikan. Jadi untuk yang nomor ini kita buat tadi. Nah, kita pilih ini, kita copy aja Bapak Ibu. Kita copy, kita buka kegiatan tahapannya, rencanakan administrasi pembelajaran. Targetnya dalam 1 bulan itu berapa kali. Ini sudah, makanya saya sarankan Bapak Ibu buat dulu dalam bentuk Excel. Bapak Ibu hitung dulu minggu efektifnya,
Bapak Ibu harus lihat kalender pendidikan, ada kalender pendidikan, hari apa saja yang libur, hari apa saja yang kita tidak masuk, jadwal pelajaran kita apa. Jadi untuk menyusun rancangan harian yang Bapak Ibu perlukan itu pertama kalender pendidikan. Nih, kalender pendidikan 2020-2021 karena kita Januari Bapak Ibu ya. Kalender pendidikan 2021-2022. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita harus melihat daftar pelajaran. Jadi untuk menentukan jam ini Bapak Ibu melakukan apa saja, Bapak Ibu harus mensinkronisasikannya dengan daftar pelajaran. Jadi ini kan olahraganya, kalau saya pas sempat hari Jumat, kalau saat menyenangkan. Dari sini kita baru buat ini jam sekian Bapak Ibu apa saja kita kasih kode. Kalau Bapak Ibu membuat administrasi, kita kode 2A, 2B, itu berarti kita melaksanakan. Jadi ini harus terstruktur Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita nembak pucuk kudo atau kawan-kawan itu. Kita dulu tahunan, bulanan, baru harian. Oke, sudah, kita langsung ya. Kita buat tadi sudah saya susun itu Februari. Untuk 2A itu berarti saya buat itu tiga administrasi. Tiga administrasi. Di sini kita buat 3. Nah, di sini 3 karena ini kan perencanaan usaha pembelajaran Bapak Ibu. Kita buat aja paket program. Paket mana? Paket. Kalau dengannya ngapo. Tulisannya kok paket Pak? Ya, kan merencanakan administrasi pembelajaran. Di situ kita membuat RPP, membuat rubrik penilaian, membuat daftar penilaian. Jadi kita anggapnya itu satu paket program, paket. Aduh, itulah Bapak Ibu susahnya paket program. Paket program. Jadi dalam program itu ada silabus, ada RPP, ada KKN. Target waktunya karena di sini 3 Bapak Ibu ya, berarti di sini 3. Berarti dalam 1 bulan itu 3 hari kita membuat administrasi. Ini yang saya namakan proses Bapak Ibu ya. Jadi untuk nomor 1A itu ada tahapannya. Kita kan 1A itu kan merencanakan melaksanakan pembelajaran, memobilisasi. Nah, kita udah kita pecahkan lagi. Kalau saya tadi kita pecahkan jadi 2, jadi 3. Kita buka Excel lagi, melaksanakan kegiatan pembelajaran, copy. Ini kita lihat lagi, kita mengajarnya untuk Februari kita mengajar sebanyak berapa kali ini. Mengajar beliau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Di sini kita buat kegiatan. Di sini kita buat 19. Kita 100 biayanya. Simpan. Satu lagi. Melaksanakan kegiatan bersama gurunya.
kita senang SKJ itu ya. 0 sempat sudah untuk tahapan nomor 1 sudah. Sekarang kita isi yang kedua, melaksanakan bimbingan pada kelas yang ada tanggung jawabnya. Sini saya buat itu tadi melaksanakan bimbingan wali kelas mengenai kedisiplinan. Copy, kita lihat Excel-nya. Februari itu evaluasinya seminggu sekali, berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi pembinaan wali kelas saya laksanakan sebanyak 4 kali, 4 kegiatan. Di sini kita buat kegiatan simpan. Oke. Wah, ini salah ini kok dokumen pelayan kebidanan kita edit. Kalau ada salah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilih nih, ada tanda pena pensil. Tinggal klik saja. Oke. Ini juga salah ini. Kegiatan. Ini bukan 3 Pak Ibu, 2 hari saya diklat. 1 harinya saya mendownload sertifikat. 3 hari, berarti 3 hari. Dari itu 3 kegiatan saya lakukan. Jadi ini sudah Bapak ya, untuk bulanan Februari itu hanya 3. 1 merencanakan kemasan pembelajaran, 2 melaksanakan pembinaan kelas, yang ketiga melaksanakan pengulangan diri. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke target langsung kita breakdown ke harian ya. Kita cari dulu Februari, cari bukan Februari, ini bukan salah ya, ini Januari. Kita lihat Januari Bapak Ibu, ini nih yang saya isi Bapak Ibu. Jadi tanggal 11 saya merencanakan administrasi pembelajaran untuk tema 6 subtema 1. Berarti selama 1 minggu itu saya untuk tanggal 11 itu saya membuat administrasi pembelajaran itu untuk 1 minggu 1 subtema. Jadi saya lakukan dari jam 7 sampai 30. Nah, ini melaksanakan kegiatan pembelajaran tema 6 subtema 1. Dari tanggal 15 itu hari Jumat Bapak Ibu ya, saya itu melaksanakan SKJ. Mungkin kenapa Pak Musa tidak upacara? Nah Bapak Ibu, kendala di sekolah saya itu muridnya itu hanya, kalau kemarin itu hanya 12 Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 12. Alhamdulillah untuk tahun ini meningkat jadi 17. Jadi kemarin kami tidak upacara. Kalau tidak upacara muridnya cuma 12. Itu pun kalau mereka datang Bapak Ibu. Sekolah saya itu di ujung kulon Kota Linggau itu. Listrik ada, tapi kalau sudah masuk ke sekolah itu sinyal walau-walam. Jadi tidak ada sinyal di sekolah saya. Jadi hanya ada tiang bendera. Selama saya di sana dari bulan Januari itu kami tidak upacara karena muridnya sudah 12, jarang masuk apa, mereka lebih ikut bapak ibunya ke kebon. Itu kendala kami di SD 73. Itu yang saya angkat kemarin dalam judul aktualisasi saya kemarin. Kenapa kita langsung jangan bahas ke situ. Ini contoh Januari Bapak Ibu ya, contoh Januari. Nah, sekarang kita langsung breakdown ke yang bulan yang Februari. Langsung kita praktek. Februari masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, ini tipsnya untuk
nginput harian, Bapak Ibu harus buat Excel dulu. Tanggalnya kita uraikan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Jangan ditembak di pucuk kuda Bapak Ibu. Kaget Bapak Ibu buat hari Minggu Bapak Ibu ngajar. Nah, jadi intinya SKP ini mudah kalau Bapak Ibu sudah membuat planningnya dulu dari tahunan, bulanan, sampai breakdown ke harian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu uraikan, ya Bapak Ibu untuk nyusun tanggal ini juga perlu, itu gunanya kita perlu kalender pendidikan, perlu kalender, itu kan ada untuk bulan 2 ini kalau tidak salah tanggal 12. Nah, kalau Bapak Ibu tidak buat rincian seperti ini, tembak pucuk kuda, kaget di sini kalendernya tanggal merah, Bapak Ibu input di sini tanggal merah. Sini kan tanggal 12 tanggal merah kan? Nah, ini sudah saya hapus. Nah, untuk ini apa Ibu? Ini untuk kenapa ada warna hijau, warna kuning, ini untuk mempermudah aja Pak Ibu. Jadi tanggal 1 Februari itu saya melakukan seminar online seri belajar kompetensi minimum jam 13.15. Nah, tanggal ini saya mendownload. Jadi bisa Bapak Ibu uraikan, jadi Bapak Ibu uraikan. Oke, kita input ya. Kita input untuk yang kita klik input laporan harian kinerja. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat-sangat wajib dibuat ini tanggalnya. Ini Bapak Ibu harus klik, harus pilih bulan Februari tanggal 1. Kita lihat tadi kan proses apa bukan, karena dia tadi proses kan, tadi nomor 2 itu termasuk proses. Ini maksud Bapak Ibu, kalau dia ada dipecah lagi jadi seperti ini, itu namanya proses. Kalau dia tidak dipecah, berarti tidak proses. Maksudnya dimaksud proses itu kegiatan ini kita lakukan selama 1 tahun full, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 4. Jadi tugas kita sebagai guru itu 1 tahun. Jadi sini kita klik proses. Kita masukkan hariannya. Nih, masukkan suara Hasan Bapak Ibu ya. Masukkan Bapak Ibu ya, kuantitasnya 1. Sini kita buat paket program. Pilih paket program. Kita mulai dari jam 7.00 sampai 7.15. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini kita untuk mendukung pekerjaan kita harus upload dokumen. Tapi kalau dokumennya belum ada, kita lewatkan dulu, tidak masalah. Kita pilih tadi ini termasuk di merencanakan administrasi ya, benar. Simpan. Oke. Ini apa ya? Untuk bulan Februari benar harian. Bapak Ibu ya, tanggal 1 kita input lagi. Tadi kan tanggal 1 ini ada 3 kegiatan. Ini kita masuk proses 1. Ini kegiatan, satu kegiatan dari jam 7.15 sampai 12.
Ibu ya, harus perhatikan ininya bulan tak 1. Nah, dia punya investasi, ini simpan, update 1 Februari. Kita info lagi yang terakhir itu untuk kita info lagi jam 13. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita klik proses, karena itu kenapa dia proses, karena kita lakukan selama 12 bulan. Sedangkan untuk seminar itu kan tidak tiap bulan, ada bulan-bulan tertentu. Jadi ininya jangan diklik, biarkan kosong. Seminar 1, sini kegiatan, mulai dari jam 13. Mulai jam berapa ya? Mulai jam 13, salah ini jam 13 ini sampai jam 15:00. Saya salah tuh. 15 ini kosong. Ini kita pilih mengembangkan ini. Jadi Bapak Ibu ini salah Bapak Ibu, ini bukan merencanakan, ini tadi kan melaksanakan. Ini seharusnya melaksanakan kegiatan pembelajaran ngajar. Jadi yang ini maksudnya merencanakan proses pembelajaran ini kita muncul administrasinya, RTP, penilaian. Nah, untuk melaksanakan berarti kita ngajarnya Bapak Ibu. Nah, ini kita satukan, sudah kita ngajar, kita langsung mengadakan penilaian, sudah itu kita nilai, tindak lanjut nilainya mana. Sudah kan Bapak Ibu, ini untuk tanggal 1. Lanjut lagi. Tanggal 2, Bapak Ibu buka Excel-nya. Tanggal 2 hari Senin itu tanggal 2 itu hari Selasa ya. Tema 6 kita ngajar tema 6, tema 3 pembelajaran 2. Kita input, kita klik proses, karena ini melaksanakan pembelajaran kita ngajar, potensinya 1. Ininya kegiatan dari jam 7.15 sampai jam 12. Ini kita pilih melaksanakan, simpan. Ini bedanya Bapak Ibu ya, lihat ini proses, maksudnya ini berjalan selama 1 bulan full. Sedangkan kalau di sini tidak ada proses, berarti ini hanya hari-hari tertentu. Kita cek lagi tadi jam 1 ya, atau ikut seminar. Kita buat di sini dari tidak usah diklik. Satu kegiatan dari jam 13 dia 13.00 Wah, ini tanggalnya ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Ya, kalau tidak mengikuti, simpan. Oke, segitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, Pak. Nih. Ini untuk verifikasinya itu kepala sekolah Bapak Ibu ya. Saya ingatkan, kita bahas CP Bapak Ibu ya, kita cukup karena nilai standar CP itu 76 lah. Nanti
Nanti kalau kan SKP ini kan tiap tahun meningkat. Jadi kalau tahun pertama ini kita buat standar nilainya 76. Jadi nanti verifikasinya semoga kepala sekolahnya ngasih nilai cukup. Nah ini kalau untuk seminar Bapak Ibu ya, Mbaknya sangat baik karena itu di luar jam kita ngajar. Jadi pengembangan dirinya itu sangat baik untuk seminar. Nanti kalau Bapak Ibu isi bentuk hariannya itu bentuknya satu paket program. Saya jelaskan lagi untuk satu paket program ini maksudnya di situ ada silabus, ada RPP, ada rubrik penilaian, ada KKM. Sedangkan satu kegiatan ini maksudnya satu kegiatan dalam satu hari kita ngajar RPP ini tadi sudah kita ngajar, kita mengevaluasi, menilai dan tindak lanjutnya Bapak. Kita uraikan. Ingat kita guru kelas itu satu hari itu satu RPP, subtemanya satu, pembelajarannya satu. Jadi kayak ini subtema. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu mengisi jam ini lihat jadwal ya. Tidak mungkin tiap hari kalian ngajar dari pagi sampai sore, kan ada pelajaran agama, ada pelajaran olahraga, atau kalau di sekolah tengah kota itu ada pelajaran mulok, ada tapis. Jadi pengisiannya ini saya sarankan jangan tembak pucuk udo Bapak Ibu ya. Biasanya guru-guru kita nih hobinya tembak pucuk udo. Jadi sebelum info ke sini Bapak Ibu harus buat dulu ininya. Nah, rancangannya ini saya buat sampai Maret. Nah ini untuk bulan 3 kan kita beraca Bapak Ibu ya. Kita buat aja kita ini. Tapi ini belum diinput. Wajib kita input. Soalnya kalau kita tidak input berarti di bulan Maret kosong gitu. Kita buat aja beraca kemarin kan dari jam 4.15 subuh sampai jam 8. Ya kan kita subuh suruh bangun, suruh senam. Itu jam 8 di jadwal emang jam 8 tapi waktu penerapannya bisa jam 9 apalagi untuk senat bisa sampai jam 1 jam 2. Itu pengalaman pelajar Bapak Ibu ya. Mungkin pengalaman kita beda atau yang sekarang yang pelajarnya lagi daring. Bapak Ibu ini untuk Maret, Februari. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja ya. Oke. Nah Bapak Ibu, Pak, ini hasilnya kita coba lihat realisasinya. Target tahun bulanan, kita klik SKP bulanan, kita lihat. Nah, target realisasinya ini yang sudah kita kerjakan. Nilainya 84 Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan saya kasih tips target antara realisasi ini. Hati-hati, harus besarlah target daripada realisasi. Kemarin punya kawan targetnya 2, realisasinya 3, makanya ampernya melebihi amper-ampernya mungkin Bapak Ibu. Nah ini punya saya masih kecil. Kenapa kecil? Karena baru diisi 1 bulan. Nanti kalau sudah full nilainya akan besar. Untuk CPNS Bapak Ibu ya, nilainya standar adalah jangan lebih dari 76. Standar di sini lah 75, 76. Soalnya Bapak Ibu kalau pertama nih Bapak Ibu nilainya besar, kan kita tiap tahun harus meningkat itu SKP-nya. Jadi kalau pertama ini sertifikatnya lah 12, berarti tahun depan harus standar 12 lah. Kalau nilainya untuk meningkat, SKP itu bagusnya tiap tahun meningkat. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sharing pengisian kinerja kita. Walaupun cara ngomongnya belepotan ya, inilah lagi isoman Bapak Ibu. BPH tapi kenal isoman. Untuk Bapak Sigit, terima kasih tutorialnya kemarin. Untuk Bapak Kardianto, seorang sahabat yang ketemu di grup PPG yang ngasih saran, yang dia telah ikut BIMTEK selama 3 hari.
Jadi ini Bapak Ibu ya tutorial dari dia SD di Pulau Jawa. Dia kemarin bimteknya 3 hari atau 2 hari. Sudah. Oke Bapak Ibu ya, mungkin itu saja tutorial ini. Ya kalau ingin dicoba silahkan dipraktek. Kalau ada tanya-tanya bisa WA. Apalagi khususnya CPNS, khusus grup The Bacot, boleh WA. Salam The Bacoter Squad 19. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Salam.